posisi kayak gini harus yang kuat. Cow. Coba buat split push, iya. Udah di ban, sorry. Mana? Oh iya udah di ban. awal deh. Iya udah nggak ada. awal di ban. Ya, one boleh. Tapi buat split push iya. Iya. Butuh. Hayabusa. Hayabusa, Harley ternyata. bener dong, Magical masih dong. damage. Iya masih main Samping Magic loh. Cloud kah? Mars? Bisa jadi. Enggak, Marsnya ditaruh di mid. Oh yes, bener Enggak, banget. Mars dong. Outside. Cloud side? Nah, Oh, Mars. seperti yang sudah Unexpected kan? kita duga. Terlalu banyak sisi sama dengan Cloud tidak akan bisa bermain di jungle. Nah, Otomatis farming pattern-nya akan lebih optimal ketika Oke. di side lane. ada Jauhead, ada Parsa. Punya sisi yang cukup besar. Oke. Apalagi Benedetta dari gold lane-nya bisa roaming dengan cukup cepat dan talent prediction kalau misalnya kami silahkan pilih. Aku lebih suka draftnya milik Onyx Esports. Apa lu? Onyx. Onyx Sport. Gua Genflix. Genflix. Oke. Karena apa? Tebak. Pasti kami tahu. Karena Cloud samping. Pinter. Dan Wah. dia Pakai Purify. early gankingnya pakai Harley sama Sylvana. Aku Genflix Aerowalk Oke. karena adanya Cloud di samping. Yes. Berarti Kalau dua ada untuk Purify. Onyx dan juga ada satu untuk gameplay Arrow. Kita akan Soalnya melihat beda. sesaat lagi nih. Soalnya Yes. beda. Winning kondisinya beda. Onyx lebih menang di team fight, tapi Genflix Aerowolf lebih menang nanti ketika setup late gamenya. Set Dan up late gamenya. kalau Oke. misalnya dari seorang Mas berhasil mendapatkan DHS di menit 5 atau 6, ini bakal jadi berat banget untuk tim Onyx Esports. So, kita langsung masuk saja. Ini dia di game yang pertama di hari yang kedua. Onyx Esports, sang tuan rumah akan menghadapi Genflix Aerowalk. Oke, bersama-sama kita pastinya akan langsung menyaksikan pistol kapit. Kita pasti akan langsung tetap mengawal. Dan juga pertempuran udah mulai pecah di bagian Little Wondara. Bukan hanya itu aja, cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Genflix Aerowalk. Cewek menggunakan Benedetta, dia nggak pasif mainnya. Dia benar-benar membantu pergerakan dari tim Onyx Esports seperti yang dibilang oleh Profesor KB. Tapi Boots membuka vision, sepertinya Boots nggak mau lebih dalam lagi. Ada informasi yang diberikan shot call sepertinya. Soalnya Boots langsung mundur. Bootsnya langsung mundur, kayaknya itu ada panggilan suruh mundur. Kalau misalnya kalau gue jadi Boots, Oke. mungkin beda kasus kali ya. Gue tetap gas gitu, Prof. Iya, makanya nggak masuk ya. kayak, Ha-ha. Tarik gak sih? Tarik. Soalnya kelihatan banget pergerakan dari Fredo bakal coba dipaksa kali ini. Fredo masih punya satu bomb yang bakal dipaksakan oleh Sektor. Boots. Sektor ke arah belakang, ternyata first blood. Sedikit Hujan lagi. Nabi, pala bapak kau Hujan Nabi berhasil mendapatkan satu buah point kill untuk tim Onyx Esports. Yap, dan first blood berhasil didapatkan oleh Onyx, menghilang. Sudah tadi 3 orang langsung mundur ke bagian belakang ya. Karena udah nggak kondusif lagi untuk langsung melanjutkan bagaimana, sebuah pertempuran di awal-awal menghilangkan satu playernya. Ya kita akan balik lagi nanti melihat bagaimana kelanjutannya. Dan tadi lihat free lane yang cukup baik dari seorang cewek di arah top lane membuat seorang Mars gak bisa berbuat dengan cukup banyak. Dia tinggal nunggu sampai level 4. Ini dia. Diajarkan seorang cewek. Masih ada Anai Merenai dan juga Desi berhasil ke arah belakang. Yoi, Belum masih ada. terkena imun. Yes, belum ada final blow juga yang dikeluarkan Benar. seorang cewek karena masih level 3 dipasangkan ke arah belakang. Ingat cewek punya execute. Final blow ke arah belakang. Final blow. Execute Israel. Ternyata ceweknya tergengking. Dibalikan keadaannya. Execute Israel. Dipaksakan. Bahkan cuma dipasangkan 1 untuk 1 di arah top lane. Pertukaran yang cukup adil dari tim Onyx dan juga Genflix Aerowalk. Dua adalah turtle. Saatnya berhasil mendapatkan 1 buah bomb turtle. Keuntungan di mana Onyx kehilangan cewek, tapi dia dapetin turtle dan juga dapetin Fredo Kitty. Benar sekali, sementara itu untuk sekarang kita lihat Abyssal Roy yang langsung nancep, dipatil aja dengan pedang sebesar itu, ditabrak lampu-lampu ya. Sekarang menghilang sudah, sementara lelenya nggak kena. Menghilang dan bahkan 1 poin tambahan dari seorang Rinasvi untuk tim Onyx Esports membuat Onyx bakal lebih unggul dari gold di 8.000 di menit yang kedua. Di arah top lane, Mars gak bisa apa-apa karena dia cuma bisa 1. Blazing Duet, clear minion, Blazing Duet, clear minion. Dan harusnya kalau gue jadi Mars, gue sabar, gue ada Blazing Duet. Yep. Dari indikator ultimate-nya ada, gue Blazing Duet, baru gue pulang. Oke. Karena rugi banget. 1 wave itu sangatlah berharga, tapi Iya, ternyata benar. Drian menuju ke arah damage dan poker trick. Masuk, botol semua damage-nya masuk. Semua brosurnya diterima oleh Drian dan bahkan Drian terlena di arah mid lane sana. Di bagian atas sana udah ada Blazing Duet dan juga Battle Mirror ini mah ditabrak lagi dengan Unstoppable Force-nya. Ejector connect langsung ke arah Cloud menghilang, sementara Clay kali ini menggaruk aja ke arah Jawhead-nya. Setidaknya 1 wave diamankan oleh seorang Mas. Cewek menuju ke arah belakang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang turret dilempar dan bahkan lelenya hampir saja almost Clay. 1 Garode, Sloiter, apakah mau coba dipaksa? Cewek Ini garuk. bakal dipaksa. Naik Selamat berhasil membuat seorang cewek mundur ke arah belakang. Naimoranya juga sangat-sangat baik sekali memberikan efek imun terhadap Benedetta. Jadi garukan dari Soyana tadi nggak terlalu berasa.
Wah, di bagian tengah juga untuk sekarang di bagian rivernya ada sebuah colokan tapi tadi nggak kena ya. Nggak jadi menjadi pasien swapnya untuk Jauhead tadi. Betul banget, sembarang betul, tapi Baxia sudah standby di sana. Dia bakal ngebuka vision. Ada sekali report, hujan api, malah apa hujan api dibuka. Ternyata bakal coba dipasang, ada Pedastra ke arah belakang. Maka Fredo Kitty pun gak mau untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka benar-benar memaksakan untuk mendapatkan satu buah mid turret dari tim Genfix Aerowolf. Mencoba dipaksa karena turtle yang selanjutnya bakal tidak ada kontes harusnya dari tim Genfix. Benar sekali, sementara Rinasmi dan juga Botol di bagian belakang tapi masuk ke dalam rumputan ini. Ejector Unstable Force-nya akankah masih berhasil dan berhasil untuk mendapatkan ke arah Harley tapi ternyata Rinasmi berapa dengan flickernya. Satu pukulan terakhir bahkan diselamatkan Fredo Kitty mendapatkan satu. Yes, satu stun jarak belakang dan juga Kibo juga pertukaran yang cukup adil. Walaupun dua yang hilang, tapi mid laner dari Onyx Esports Suns harus hilang. Fredo Kitty, Imperial Justice hanya untuk mundur. Gak ada yang bisa ditabrak lagi dari para pemain tim Genfix Aerowolf di arah top lane. Benar sekali, sayang sekali tadi ada YSS yang harus menjadi korban ya. Dimana kita bisa menyaksikan pertempuran di area Turtle tapi malah YSS yang harus menjadi korbannya. Sayang sekali untuk Onyx nggak bisa terus-terusan begini. Betul banget sekarang betul, dan di arah bottom lane Benedetta mengejar ke arah seorang Mars kembali di early game. Mungkin agak sedikit sulit, makanya sudah gue bilang. Ini kalau misalnya di menit 5 menit 6 Mars sudah punya DHS, dia bakal bisa solo kill seorang Benedetta. Tapi ternyata Turtle diamankan tim Genfix Aerowolf. Onyx bakal coba untuk memasang keadaan. Langsung reflector ke arah belakang dan coba di follow up. Fredo Kitty menuju ke arah seorang Drian. Ternyata stunning akan langsung ada telur dan Kulu menuju ke arah seorang Drian, masih bisa ditahan. Naik dan bahkan ditumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, tidak ada follow up sama sekali untuk seorang Fredo Kitty. Iya, dan lihat di minimap di mana pergerakan di Sansin bisa mendapatkan ke arah mid turretnya. Ini menjadi sebuah sentral dari area pertahanan untuk Genfix Aerowolf yang berhasil dilumpuhkan. Menit 5 udah punya DHS. Bener gak? Bener gak? Tapi kalau ini melihat turret mid yang hancur, sebenarnya ini malah jadi kerugian buat Clay-nya sendiri. Karena kita tahu sendiri power spike dari Selena adalah ketika mereka memiliki mapping power. Benar. Tapi ketika mid lanernya hancur, ini bakal sulit. Lihat damage ya, udah mulai berasa dari seorang Mars. Bawa top lane di duet langsung ke arah belakang, tapi ternyata damage terasa karena seorang buta flash shot. Dengan kali 3 berhasil ditumbangkan. Mars fokus ke arah turret, dihilangkan begitu saja. Sudah aku bilang, sudah bakal berasa damage-nya ke arah seorang Keyboy, bahkan sudah berasa kelitikannya. Tapi ke Boots masih kayak aduh, belum berasa nih bosku. Iya, mungkin masih untuk sekarang ya masih gelai-gelai aja seperti itu ya DJ. Tapi untuk ini pertempuran di bagian tengah dengan 3 orang yang sudah set up strategi, ada 2 orang tadi bersembunyi dalam rumputan tapi sekarang udah movement lagi ke arah yang berbeda. Ini akan menjadi sebuah apa lagi ya, tanda tanya lagi untuk Onyx, di mana beberapa player tersebut strategi macam apa lagi akan mereka keluarkan. Sementara untuk Silvananya Phantom Sensation di belakang begitu langsung dikena swap test aja. Masih bisa kabur, Keyboy memaksakan keadaan kan gak kena ternyata Imperial Justice-nya. Seorang Keyboy tapi gak bakal coba di follow up, karena kalau di follow up ini bakal menjadi bencana untuk Genfix Aerowolf. Tadi ceweknya bagus banget. Dia bakal cover ke arah seorang Suns karena dia tahu bakal diharas dan dia terkena satu buah lele. Langsung di break damage terlalu besar. First damage dari Clay dan bahkan harus tumbang seorang cewek di arah top lane, membuat kali ini tim Genfix bebas untuk mendapatkan satu buah turret di arah top lane. Harusnya kalau ada minion yang berhasil di-cutting oleh tim Genfix Aerowolf. Ini bagus banget sih, tadi ada Abyssal Row juga yang langsung dikeluarkan. Mungkin ada pergerakan api untuk sekarang, turtle-nya udah mulai dicolek, udah ada Mountain Shocker juga terlihat bagaimana posisi dari Genfix Aerowolf. Ditabrak kena Unstable Force-nya, gak kena ke arah siapapun. Pedal Strike telah dikeluarkan, Fredo terkena seperempat darah. Boots bakal membuka vision di beradaan para pemain dari tim Genfix, di mana keberadaan langsung ke arah seorang botol. Fokus, objective damage, dibuka tortoise-nya, langsung ke arah belakang, tapi gak ada follow up. Drian sudah standby di arah rumput. Pedal Strike bakal mengincar ke arah belakang sepertinya. Dari Genfix harus berhati-hati, harus ada yang ngebuka Boots, karena kalau nggak Mars di satu kali combo ini hilang. Ini Bulls dan juga Keyboy bener-bener ngedorong dan juga ngezoning out player dari Genfix Aerowolf, di mana sekarang kita lihat aja Bandalemnya masih muter-muter nabrakan tapi getok kayak dengan pedang sebesar itu. Bahkan retribusi diamankan oleh seorang botol. Dapatkan satu mundur ke arah belakang. Satu player sudah hilang. Rinasmi jangan bisa bertahan. Cewek dan juga ceweknya ditumbangkan. 2 player hilang dengan turtle. Kerugian luar biasa. Drian masih ada Purify. Satu yang terakhir Keyboy bakal coba untuk menyelamatkan di arah mid lane. Di cover dengan cukup baik oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Wah, Keyboy langsung mendekatin ke arah Parsianya. Ini mungkin ada prediction pergerakan dari apa ya? Dari Harley ataupun tadi udah ada Cloud yang tepat di depan, bisa aja Battle Mirror Image masuk memberikan sedikit damage, terkena lah ke arah Parsianya. Ini lumayan bahaya untuk Onyx Esports. Kalau misalnya kalian sadar, Marsnya agak cukup bebas. Bebas banget. Mars agak cukup bebas. Golden Staff di menit yang ke-8. Cukup farming yang cepat dari seorang Mars. Bahkan Purify-nya udah nggak ada. Marsnya bakal bisa masuk ke arah belakang. Dilempar Keyboy, dia nggak bakal kena karena Purify yang dia miliki.
Wah, Dan Drian bakal easy kill banget oleh seorang Mars. Udah dijamin. Kalau dia ngebuka Federal Strike, Oke. dia diam di sana. Lagi gini-gini nih, humbale. Itu bakal langsung dihabisin sama Mars kalau misalnya bakal coba di team fight. Lihat, Blazing Grenade belum dikeluarkan. Stun Blazing sudah. langsung menghilangkan seorang cewek. Kata Dilempar ke arah Belfortnya. belakang, tapi langsung Injector. ada space escape-nya. Ditabrak. Belum ada satu buah Blazing Grenade, Mars masih berada di arah belakang. Poke damage ke arah seorang Kibai. Oke. Dinafi memaksakan ke Bagian frame belakang. fighter satu gila tanpa Satya. partisipasi. Tapi injector yang baik dari Kibai menukarkan Mars dan juga botol di arah bottom lane. Pertukaran yang adil-adil enggak kali ini. Adil enggak. Mungkin kalau dari kuantitas nih ada perbandingan antara 3 dan 2. Benar, Tapi tapi- untuk dari kualitas ada 2 core utama dari Gameplay Betul. Arrow yang hilang nih Pak. Makanya aku bilang adil-adil enggak di arah bottom lane. Adil-adil. Dan CW memiliki gold dengan 6.400 cukup tinggi. Dengan Rinasmi 6.200, 6.300 untuk Suns. Bahkan untuk Mars sendiri cukup tertinggal jauh. Hitungan dari gold lane-nya. Karena Iya. Mars tadi benar-benar di pressure sama cewek. Benar. Yang cewek berhasil membuat dia berada di gold tertinggi, Profesor. Oke. Ya, dan entah kenapa dengan melihat Benedetta dari cewek kayak gini, dia yang make space sekarang. Ya. Dia yang bakal split push, dia bakal head to head masih sama Mars, cuma perbedaannya adalah dia nggak bisa kayak early game lagi. Poking-pokingnya udah harus dikurangin. Iya, karena dari tadi juga udah ada beberapa ganking dari Gameplay Arrow yang emang nge-counter ke arah Benedetta-nya loh. Ada satu lagi sih, dia nggak boleh yang menjaga di depan, dia bolehnya flank dari belakang. Karena dia bakal langsung menusuk ke arah backline dari Genflix. Oke. Di situ entah ada Clay pastinya, atau enggak di situ ada seorang Mars. Karena kalau misalnya dia dari depan terus, semua damage masuk ke dia. Kalau berhasil di-immune dan berhasil dihindari, itu bakal menjadi keuntungan. Tapi kalau misalnya ceweknya terpick off, daya dobrak dari Onyx Esports, daya powernya untuk team fight itu berkurang. Cuman balik lagi nih bagaimana nantinya pergerakan ataupun movement dari Kiboy dan juga Boots untuk bisa nge-open map jauh lebih luas lagi, bisa membuat sebuah momen yang jauh lebih bagus lagi agar nantinya ada damage-damage yang bisa diantarkan oleh 3 player lainnya. Oke, Molten Shocker dibuka kali ini. Para pemain dari tim Genflix Arrow sudah terlihat. Satu di arah bottom lane dan bahkan udah set up dari tim Onyx Esports. Apakah mereka bakal coba untuk memaksakan Lord ketika 5 versus 5? Ini nggak bagus banget. Kalau mereka bakal coba culik satu orang dulu, Clay, Battle, atau siapapun itu bakal menjadi satu buah keuntungan untuk tim Onyx Esports. Wah, ini udah masuk ke menit 11, poin kill sama dari sisi network juga bisa dibilang hampir sama, hanya berbanding sekitar 200 gol aja Iya, loh. dos perak di menit yang ke-11 itu nggak berasa banget harusnya. Beda Wah. sama di early. Oke, Waduh. dipok begitu saja biar Bapak Lordnya lewat. Hmm. Biar tahu juga dari Genflix di tengah. Nge-detect. Iya, Iya. nge-detect di tengahnya ada orang apa enggak. Iya, terlebih trapnya kan belum dipasang dan baru mungkin akan dipasang. Sementara kalau misalkan melihat dari winning conditionnya Genflix Airwolf, mereka hanya cukup untuk menangkap ke arah Drian. Karena Driannya ini kan yang benar-benar memiliki burst damage tertinggi. Oke, Kiboy juga udah punya Athena Shield kali ini. Dan langsung Oke, coba lempar ke arah belakang, botolnya benar-benar dipaksakan Kiboy. Sedangkan dari seorang Mars masih terlalu jauh. Memilih ke arah belakang, final ball menunjukkan seorang Clay terkena damage cukup besar. Mars Selena bakal down. coba membantu pergerakan. Belum ada Ejectornya. satu ball Blazing Duel. Blazing Duel ke arah belakang, Blazing Duel Drian bagi terkena belakang. damage banyak cukup banget seperti yang sudah kubilang. Langsung ditumbangkan tanpa basa-basi. Sudah gue bilang shutter didapatkan oleh seorang Mars. Tapi kali ini jangkauannya masih Boots ada. ya. Bakal coba dikejar oleh seorang Boots. Satu buah mirror image selalu dikeluarkan. Kayaknya bakal satu Art of Thievery. Art of Thievery dan balik. Satu out of Thievery dan pasti. dia balik. Masih mencari dan juga tetap mempertahankan bagaimana stacknya dan sekarang, wah pinter banget. Menghilang sudah tapi mereka mau nggak mau kayaknya harus merelakan bagaimana Lord yang pertama ini ataupun ya Lord ini akan menjadi daya dobrak untuk Onyx Esports. Udah gua bilang kan, Kiboy itu gak jago buat ngebuat momen. Dia tahu di depannya ada orang, dia bakal coba cek langsung gambling Israel. Bagus banget Harley-nya yang langsung Pedang di-ejector tajam, tadi Pak. Pedang tajam. Agresif bro, seperti Pedang yang Profesor tajam. bilang. Dan gue juga udah bilang kan, Driannya bakal easy kill banget. Dan bener, easy kill banget sama Mars. Dan Mars gak peduli apapun yang terjadi, dia tahu dia nggak bisa dapetin semua, Oke. tapi dia bisa dapetin supportnya. Dan bahkan dapetin shutdown, dapat gajian dari seorang Mars. Tapi ini harus hati-hati juga sih sama teman-teman Genflix Airwolf karena high ground mereka mungkin bisa dipok dengan Federal Airstrike dari Holy Crystal. Tapi Kiboy bakal coba ditangkap karena Mountain terlalu Shocker. nakal menuju karena belakang Marsnya yang tertangkap ada Fredo di Boots ya. sana. Gak ada yang mencoba untuk Satu mengcover lagi. Selena. Ada satu pun satu lele yang kena terhadap seorang Boots. Botol bakal coba dikejar. Botol terlambat di arah mid lane. Dan yang terakhir. cover pas. Win of danger. Dan bahkan double kill. Ini bisa menjadi Double kill. bencana karena Onyx Esports mendapatkan Lord. Rinasmi. Ini Winternya sudah hilang. Lord masuk. Rinasmi jadi tolong dan
Boots-nya terlalu offside. Boots-nya terlalu bernafsu untuk bisa membantu ke arah Suns, bisa mendapatkan Rinasmia, tapi ternyata malah dialah yang harus menghilang tepat di arah inhibitor tarik ini. Tapi Feder Isaac-nya sakit banget. 2 hit seperti itu apa-apaan, buset. Lihat Rinasmi Breakfighter sudah memaksakan keadaan, tapi ternyata damage dari seorang terlalu sakit. Pan Asmara berhasil menghujam jantung dan dapetin 1 point kill. Final blow untuk Larry Millie dengan cukup cepat. Jarak bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Nggak ada mas, 7 detik lagi. Dan 3 turret Rapi. inhibitor dari tim Genflix hilang. Ompong seompong-ompongnya dari tim Genflix Arrow. Ompong sudah harus melakukan reboisasi lagi ya, penanaman ulang lagi. Outer turretnya mungkin nanti di pertandingan selanjutnya. Tapi untuk sekarang, inilah area pertahanan yang hanya dimiliki oleh Genflix Aerolog. Hanya ada best turret lah. Wah, ini Mountain Shocker pun dikeluarkan, terlihat sudah seluruh player dari Genflix Aerolog ada di pekarangan rumahnya. Nggak ada yang keluar dari pagernya untuk masuk ke dalam area bushnya. Ini si Genflix harus coba untuk ganking balik sih, Be. Kalau menurut gue ya. Enggak. Susah. Mappingnya Selena ini bakal ketutup banget. Dan satu-satunya cara Genflix Aerowolf untuk bisa mendapatkan kemenangan adalah mereka yang harus benar-benar full defense sampai mereka mendapatkan red kill yang seimbang. Atau bahkan lebih dari seimbang. Oke, gue kira kalau gue sih kayak berada di bus, gue bakal coba. Ini kan karena dari tim Onyx, mereka tuh ada beberapa player-player yang suka ngebuka map, apalagi nge-pick off cewek. Karena bakal enak banget. Karena Tapi itu gameplay wasting- mereka. Iya, Karena itu gameplay mereka. iya gameplay mereka. Tapi Clay terlalu offside berada di depan. Mana Blood sekarang belakang. Dia akan pertandingan cukup banyak. Clay setelah dikeluarkan. Udah mulai pasang dari Clay-nya. Total beberapa darah terakhir. Bakal saling ditangkap malam dari Rinat. Dengan Brand Fighter-nya. What a play! Flicker ke arah belakang, Tiwaga hilang, sudah hilang menuju ke 4 Rinasmi seorang diri di depan sana, menahan 4 player dari tim Onyx Esports, bakal dilempar, what a play from Keyboy, oh my god, ini bencana untuk Genflix Aerowolf. Benar sekali, final blow dikeluarkan, tapi ternyata best turretnya sakit banget. Feder Strike, ya ampun, itu kepala vertigo migraine sudah dipastikan. Wipe out, Onyx Esports take the game 1. Congratulations, Onyx Esports game 1 untuk mereka. Wah. Lihat tadi Keyboy-nya bagus banget, dia ngambil karet seorang botol dan bahkan botolnya Bocah langsung montek emang. Ampun boy, Udah, gua ampun. bilang. Bocah montek dia. Keyboy fix bocah montek banget sih.